Partai Gerindra mulai memberi sinyal mengusung keponakan Prabowo Subianto Budi Satrio Djiwandono sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Selain itu Gerindra juga melirik putra Presiden Jokowi Kaesang Pangarep dan selebritas Raffi Ahmad sebagai calon Wagub DKI mendampingi keponakan Prabowo. Bagaimana peluang mereka dalam kontestasi Pilgub DKI? Sore ini kita akan membahasnya dengan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta sekaligus mantan Wagub DKI Ahmad Riza Patria dan pakar strategi politik Ipang Wahid. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Nana, apa kabar? Selamat sore Nana, Mas Ipang. Saya mau ke Bang Riza terlebih dahulu ya. Bang Riza, beberapa elit Gerindra mulai menyebut nama keponakan Prabowo yakni Budi Satrio Djiwandono sebagai Cagup DKI. Apakah memang sudah mulai mengerucut ke nama Mas Budi untuk diajukan? Ya, jadi yang pertama, sebagaimana kita ketahui, keputusan daripada pilkada dari tingkat provinsi sampai kabupaten kota, wali kota itu ada pada DPP ya. Yang DPP Partai Gerindra dipimpin oleh langsung Ketua Umum Bapak Haji Prabowo yang sekarang adalah Presiden terpilih. Ada Ketua Harian di situ, Profesor Dasko, ada Sekjen Pak Muzani dan teman-teman lainnya. Tentu bagi kami Ketua DPD tidak hanya DKI tapi dari Sabang sampai Merauke akan patuh taat dan melaksanakan apapun yang menjadi keputusan daripada DPP Partai Gerindra. Jadi saya bicara tidak hanya DKI tapi semua. Begitu juga terkait DKI, ya, saya yang Ketua DPD DKI Jakarta akan patuh taat melaksanakan sebaik mungkin, tidak hanya mengusung nanti secara formal melalui hasil keputusan DPP pada waktunya nanti, tapi juga akan memperjuangkan dan memenangkan. Bagaimana 2012 kita bisa memenangkan pasangan Pak Jokowi Ahok, 2017 pasangan Anies Sandi, dan insya Allah siapapun partai yang bergabung dengan Gerindra dan siapapun yang diusung nanti, insya Allah akan menang di 2024-2029 sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Oke, Bang Riza, kabarnya Pak Prabowo sudah setuju dengan pencalonan keponakannya Budi Djiwandono sebagai Cagup DKI. Bahkan Sekjen Gerindra Pak Ahmad Muzani mengatakan bahwa sudah berkomunikasi dengan partai-partai lain untuk mengusung Mas Budi. Iya, terkait itu saya kira itu kewenangan DPP ya, sebagaimana kita ketahui semua kewenangan DPP. Saya tidak tahu persis dan tidak akan berbicara apalagi mengatasnamakan DPP Partai Gerindra. Itu ada kewenangan DPP karena kebetulan saya sekalipun anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra tapi juga saya Ketua DPD DKI dan kader Partai Gerindra di DKI Jakarta yang akan patuh dan taat. Kita tunggu saja waktunya. Tentu banyak kader-kader Partai Gerindra yang siap diusung sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota di seluruh Indonesia. Tidak hanya di DKI Jakarta. Bang Riza, apa sih pertimbangannya? Jadi kita akan tunggu saja siapa yang akan diusung oleh partai. Ya, tapi apa pertimbangannya mengusung keponakan Pak Prabowo Mas Budi Djiwandono dibandingkan kader-kader lain? Mungkin seperti Anda yang pernah menjadi Wagub DKI. Apa pertimbangannya yang lebih mengutamakan? Kami waktu tanggal 7 Mei seluruh DPD diundang ke DPP menyampaikan hasil laporan Pilpres. Pileg dan perkembangan pilkada. DKI Jakarta menyampaikan alhamdulillah DKI Jakarta Pak Prabowo, Mas Gibran menang di DKI Jakarta. Kemudian juga melaporkan hasil pileg dan juga perkembangan di DKI Jakarta sudah kami laporkan pasangan-pasangan calon yang muncul di permukaan melalui media sosial, yang resmi maupun yang belum resmi maupun yang melalui media sosial, termasuk DKI Jakarta. Pada awalnya kami DKI tidak mengusulkan karena kami sepenuhnya ke DPP, tapi karena diminta akhirnya DPD DKI mengusulkan 4 nama. Sebagaimana sudah kami sampaikan, kami sarankan 1 Mbak Sarah, 2 Mas Budi, 3 Mbak Rani wakil DPD, dan keempat kebetulan saya Ketua DPD DKI Jakarta. Jadi sekarang bolanya ada di DPP, siapapun nanti diusung, apakah 1 di antara 4 atau di luar 4 nama tersebut kami akan patuh taat. Bang Riza. Kalau Mas Budi Djiwandono bukan keponakannya Pak Prabowo, apakah akan diusung sebagai Cagup DKI? Faktor keponakan Pak Prabowo itu penting nggak di situ? Yang keren, ganteng, dan pintar dan lain-lain. Kemarin dulu bukan kader juga kita usung. Pak Jokowi kader PDIP. Pak Ahok dulu kader Partai PIB, pindah Golkar, pindah Gerindra kita usung, yang sekarang kembali pindah lagi ke PDIP. Kemudian berikutnya lagi ada Mas Anies yang bukan kader partai. Mas Sandi yang baru bergabung kita usung.
Jadi bagi Partai Gerindra, apakah kader non kader itu nanti akan dipertimbangkan. Pertimbangannya banyak sekali, Baik. tidak hanya kader bukan kader, tapi berbagai aspek tentu menjadi pertimbangan. Baik, Memang baik. semua partai tentu ingin kader-kader terbaiknya menjadi presiden, gubernur, sampai dengan wakil wali kota. Dan alhamdulillah 2024 Pak Prabowo menjadi presiden, kader terbaik Partai Gerindra. Baik. Dan insya Allah Ya. nanti 2024 gubernur sampai dengan wali kota banyak diisi oleh kader-kader terbaik Partai Gerindra. Baik. Saya mau ke Mas Ipang ya. Mas Ipang Wahid, dari analisis Anda, bagaimana peluang Budi Jiwandono maju Pilgub DKI? Mengingat kalau kita lihat di beberapa lembaga survei yang sudah merilis elektabilitas soal Cagup DKI ini, popularitasnya Mas Budi Jiwandono masih rendah. Dan pendeknya masa kampanye akan berpengaruh. Ya, makasih ya Mbak Nana, Mas Riza. Jadi sebenarnya kan kita tahu ya bahwa yang namanya pilkada ini kan agak berbeda karena durasinya memang cukup singkat ya, dari mulai Agustus sampai November. Nah, otomatis tantangannya adalah untuk yang belum punya awareness tinggi, itu tantangan terbesar adalah menaikkan awareness, popularitas. Jadi kalau saya kemarin membaca hasil survei, memang terlihat sekali bahwa ada dua kelompok ya, dua liga ya. Saya nyebutnya Liga A sama Liga B. Liga A itu yang sudah beredar sejak lama. Ada Mas Anies di situ, ada Pak Ahok di situ, ada Kang Ridwan Kamil di situ. Nah, terus Liga B ini adalah mereka-mereka yang namanya baru mulai naik. Nah, jadi permasalahannya ada di situ. Jadi PR-nya terbesar itu adalah bagaimana menaikkan awareness untuk kemudian dikonversikan kepada elektabilitas. Nah, Mas Budi ini memang cukup terkenal pada waktu Pilpres. Nah, permasalahannya kan sekarang Pilpres sudah berakhir beberapa bulan. Nah, sekarang apakah bisa untuk rebound? Nah, itu permasalahannya. Jadi apakah dalam waktu yang 5 bulan ke depan ini, 6 bulan ke depan ini bisa menggenjot itu? Nah, kita nggak tahu. Nah, yang kedua adalah apakah memang pemain dari Liga A ini akan maju kayak Mas Anies. Nah, kan ini kan juga hal yang lain. Kalau misalnya yang Liga A pada tidak bertanding, kayak misalnya Ahok sendiri kan katanya mau ke Sumatera Utara, Mas Anies belum tentu udah tiket. Nah, Kang Ridwan Kamil kemungkinan juga kan akan di Jawa Barat misalnya, gitu. Artinya pemainnya akan diisi oleh Liga B. Nah, dari situ kemungkinannya Mas Budi akan menjadi sangat terbuka lebar. Nah, sekali lagi akan sama siapa yang akan dipasangkan oleh Partai Gerindra sendiri menjadi calon wakil gubernurnya. Nah, itu akan terlihat lagi di situ. Baik, Mas Ipang, jadi nanti akan tergantung apakah seorang Anies Baswedan, Ridwan Kamil maju dalam kontestasi Pilgub DKI ya. Tapi saya mau tanya ya, peluangnya kalau misalnya nanti Mas Anies ataupun Kang Emil maju di kontestasi Pilgub DKI, apakah peluangnya cukup sulit atau cukup mudah bagi Mas Budi untuk bersaing melawan Anies dan RK? Menurut saya peluang tetap ada ya. Jadi ya namanya Mas Anies itu udah pasti akan tetap menjadi nomor 1. Karena biar bagaimanapun juga dia terbantu. Pertama dia sebagai gubernur incumbent di periode lalu. Yang kedua sebagai calon presiden kemarin. Jadi otomatis awareness-nya masih hangat. Nah cuman dibanding sama sebelum Pilpres pada waktu itu, saya melihat data surveinya itu Mas Anies masih di atas 50%. Sekarang Mas Anies sudah di angka 30-an%, artinya sudah menurun relatif drastis ya. Jadi itu kan artinya declining terus. Nah, belum lagi sentimen anti Mas Anies sendiri kan lumayan tinggi ya pada waktu di Pilpres. Itu apakah bisa dikonversikan atau tidak. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya Kang RK ini nggak jadi maju, nah peluang menjadi sangat besar karena itu bagaimana caranya Mas Budi bisa mengkonversi suaranya Kang Ridwan Kamil supaya masuk ke suaranya kantong suaranya Mas Budi. Sekali lagi tergantung sama siapa calon wakil gubernurnya. Apakah wakil gubernur ini melengkapi atau tidak, atau malah menambah sentimen yang negatif untuk Mas Budi. Nah, itu tergantung. Karena Mas Ipang udah membuka soal calon wakil gubernur, nanti kita akan tanya lebih dalam. Tapi satu lagi Mas Ipang ya, apakah faktor politik dinasti, karena kita tahu Mas Budi ini adalah keponakannya Pak Prabowo dan Pak Prabowo adalah presiden terpilih. Sementara pemilih di DKI Jakarta adalah pemilih kelas menengah dengan tingkat rasionalitas yang tinggi. Sentimen ini akan bisa membebani Mas Budi nggak? Saya rasa enggak, karena Mas Budi sendiri
adalah tokoh yang memang sudah jejak, sudah mulai berkarir sebagai anggota dewan. Dan orang Indonesia tidak terlalu terbebani dengan masalah politik dinasti. Jadi banyak sekali kasus-kasus di daerah yang memang masih keluarga dari incumbent itu bisa naik. Dan lagi jangan lupa bahwa kalau di ibu kota? Lah, tapi kan Pak Prabowo bukan yang menjabat. Artinya sekarang ini kan ya memang presiden terpilih, tapi kan Mas Budi ini dipilihnya bukan out of nowhere gitu loh. Beliau ini kan memang pimpinan Komisi 4 DPR. Jadi ya apa yang salah dengan dia adalah keponakannya Pak Prabowo. Tapi kan pada saat pilkada Pak Prabowo sudah dilantik menjadi presiden. Itu nggak ada stigma itu ya nanti ya? Nggak akan membebani Mas Budi ya? Menurut saya sih enggak ya, tergantung bagaimana mengemas komunikasinya. Itu tergantung bagaimana mengemas komunikasinya, itu ranahnya Mas Ipang itu, ahlinya Mas Ipang itu. Nanti kita akan bahas lebih dalam soal pengemasan ataupun marketing politik yang sedang dilakukan oleh Partai Gerindra, soal wagubnya juga, apakah ini bagian dari marketing politik? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kami akan lanjutkan dialog kita terkait Bursa Gubernur DKI. Gerindra gandeng Raffi Ahmad atau Kaesang anak Jokowi sebagai pendamping ponakan Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPD Gerindra DKI Ahmad Riza Patria dan pakar strategi politik Ipang Wahid. Saya mau ke Bang Riza lagi. Bang Riza, karena tadi Mas Ipang sudah bahas, jadi siapapun pendampingnya Mas Budi itu akan sangat berpengaruh terhadap peluang kemenangan begitu ya. Jadi cawagupnya siapa itu akan berpengaruh pada peluang kemenangan. Nah ini kita lihat di media sosial mulai muncul gambar duet Budi Jiwandono dengan Raffi Ahmad, selebritas yang followersnya 70 juta di Instagram. Terus kemudian ada juga poster Budi Jiwandono dengan putranya Pak Jokowi, Kaesang Pangarep. Saya ingin tanya apakah memang Gerindra serius menjajaki kedua tokoh ini sebagai calon Wagub DKI mendampingi Mas Budi? Ya jadi sekali lagi yang pertama terkait calon gubernur wakil gubernur itu kewenangan DPP. Tentu pimpinan partai ingin mengetahui lebih dalam kira-kira siapa nanti akan diusung ya. Apa yang dilakukan oleh pimpinan partai dengan mengupload pasangan calon itu kan salah satu cara yang saya kira cukup baik ya di era demokrasi, di era keterbukaan supaya kita bisa melihat apa sih respon publik terhadap pasangan calon yang coba kita tawarkan kepada publik ya kan. Pak Dasko sendiri sebagai politisi nasional yang sudah handal ingin juga mendengarkan, melihat respon. Jadi Mas itu Budi hanya tes ombak aja, testing water. Kemudian kedua juga Mas Budi dengan Kaesang umpamanya. Ya kita lihatlah nantilah. Prinsipnya semua kita hormati, siapapun nanti yang diusul kita akan patuh dan taat dan melaksanakan. Sekarang kita tinggal melihat bagaimana respon daripada publik. Mas Ipang lebih paham itu. Menggadang-gadang, menjual, memarketingkan juga memang bukan pekerjaan mudah. Seperti tadi Mbak Nana sampaikan, ini DKI Jakarta. Pemilihnya tidak hanya cerdas, sangat rasional, juga sensitif dan sebagainya. Jadi memang harus hati-hati. Itulah sebabnya pimpinan partai, Pak Prabowo, Pak Dasko, Pak Mujadjir, semua juga sangat hati-hati dan pelan-pelan lah memastikan siapa calon terbaik yang akan diusung oleh DPP Partai Gerindra. Karena kita ingin menang, tidak hanya di Pilpres tapi di Pilkada seluruh Indonesia termasuk DKI Jakarta. Oke Bang Riza, bahwa elit Gerindra ingin mendengarkan suara publik, tapi apa sebetulnya pertimbangan Gerindra melirik putra Pak Jokowi Kaesang dan selebritas Raffi Ahmad sebagai cawagup DKI? Di antara sekian banyak tokoh, kenapa dipasangkan dengan Mas Budi itu Mas Budi itu Raffi atau Kaesang? Ya itu kan tadi dibilang. Pak Profesor Dasko juga menyampaikan ya kita dalam candaannya di di medsos ya itu kan ingin tampilkan yang ganteng-ganteng, yang keren-keren, kita lihat responnya. Ya, kita ini kan politik jangan terlalu serius lah, santai sambil bercanda, tertawa, bahagia. Pilpres sudah selesai, kita sudahi 01, 02, 03. Sekarang menyusul pilkada yang serentak bukan pekerjaan yang mudah bagi semua partai. Calon bahkan seluruh, mari kita sambil bercanda tapi ya serius, sungguh-sungguh untuk memastikan calon yang terbaik. Jadi saya kira satu yang baik lah apa yang ditampilkan, umpamanya Mas Budi dengan Raffi kita lihat, Mas Budi dengan Kaesang, apakah nanti dengan yang lain ini kita tunggu sajalah. Jadi saya kira ini sesuatu yang baik bagi kita di era keterbukaan reformasi, di era digital. Nah, kita gunakan medsos ya, nggak hanya cuma TikTok, YouTube, tapi juga
membantu Baik. melihat respon Baik. daripada masyarakat terhadap calon-calon di seluruh Indonesia, tidak hanya Baik. DKI. Ya, tapi kelebihannya Raffi Ahmad dan Kaesang itu apa sih sampai dipasangkan dengan Mas Budi? Ya itu jangan tanya saya dong, tanya teman-teman, tanya pengamat, tanya warga. Kalau saya tentu mendukung siapapun usung, apalagi Mas Budi ya, Oke. pintar, berprestasi, ganteng, Baik, keren, baik. sudah punya Oke. rekam jejak di partai 2 periode. Mas Kaesang juga bukan orang sembarangan, punya track record yang baik, sekarang ketua umum Baik, PSI, berarti punya kepercayaan publik. Kita tunggu saja nanti hasilnya. Oke, saya mau ke Mas Ipang. Mas Ipang, menurut Anda di atas kertas mana lebih berpeluang menang? Mas Budi ketika dipasangkan dengan Mas Kaesang, anaknya Pak Jokowi, atau Mas Budi dengan Raffi Ahmad? Menurut saya masih terlalu pagi ya ngebahas itu. Jadi kita mesti melihat gini, kenapa Prof. Dasko melempar bola, cek ombak dengan Mas Raffi, dengan Arafi, atau dengan Mas Kaesang. Sebenarnya bisa jadi bukan perkara Raffi atau Kaesangnya, bisa jadi untuk cuma mau mendapatkan hype-nya aja. Karena kalau misalnya dipasangkan dengan yang tidak terkenal kan tidak akan naik beritanya. Karena dipasangkan dengan Raffi yang jelas-jelas punya awareness tinggi sekali atau Mas Kaesang, itu jadi tinggi. Nah, permasalahannya di sini adalah yang kita harus lihat bukan nomor 2-nya, nomor 1-nya dulu nih. Nah, sekarang yang harusnya sudah dilakukan dari sekarang adalah menaikkan awareness-nya Mas Budi gitu loh. Nah, bahwa yang akan mendampingkan siapa, bagi saya masih terlalu pagi. Jadi bagi saya pun juga belum tentu dari keduanya. Siapa tahu gacoan yang disimpan adalah namanya Riza Patria, kan kita nggak tahu. Oh enggak, saya ketua DPD, kita ikut partai Mas Ipang. Iya, nggak usah Ketua khawatir. DPD patuh dan Ini taat, Bang Riza satu takut wacana banget DPD. kayaknya. Ya. Bukan Oke. takut, Nah. saya ini kader yang loyal dan setia. Oke. Ya, Loyal dan setia itu penting. Jujur, loyal, setia penting. Amanah dapat dipercaya. Oke, saya mau ke Mas Ipang lagi ya. jadi keduanya itu, keduanya saya terusin ya. Jadi Ya. dari keduanya baik Raffi maupun Mas Kaesang ini pasti punya kelebihan dan kekurangan. Raffi secara popularitas tinggi, tapi kan juga cibiran-cibiran bahwa dia nggak punya pengalaman di pemerintahan itu kan juga menjadi sebuah kelemahan. Mas Kaesang sebagai pimpinan parpol dan sebagai putranya Pak Jokowi kan beliau juga pasti tinggi. Tapi jangan lupa juga bahwa perkara MA yang lagi naik sekarang itu akan dengan mudah dipimpin oleh lawan politik. Itu menjadi sesuatu yang negatif gitu loh. Jadi artinya ini akan menjadi angka jilid 2. Nah ini harus dipertimbangkan dulu. Dan saya rasa teman-teman di DPP Gerindra sangat mempertimbangkan itu. Baik, Mas Ipang, kasih bocoran dikit dong. Kemarin Mas Ipang sempat ketemu dengan Raffi Ahmad. Gimana nih? Sampai diposting di Instagramnya. Ini membicarakan apa nih? Strategi komunikasi politik atau apa nih? Benar. Ya kebetulan saya ada event bareng sama Raffi, terus acara, terus di situ ngobrol banyak sama Raffi, cerita tentang bagaimana Jawa Tengah. Jadi ternyata Jawa Tengah Raffi itu cuma gimmick karena dia mau promosiin UMKM. Nah, terus yang di Jakarta itu juga kata Raffi juga sama, itu cuman testing ombak aja bahwa dengan Mas Budi dipasangnya sama Bang Dasko. Nah, mau ngeliat aja. Jadi memang tidak ada omongan yang serius. Jadi menurut saya Raffi pun juga tidak sedang berpikir. Atau saya tanya, Vi, lo jadi kepengen nggak, Vi? Lo kepengen jadi kepala daerah atau di pemerintahan yang lebih tinggi gitu, di menteri? Kata dia, wah saya mau ini dulu deh, berdoa dulu depan Ka'bah karena dia kan lagi pengen haji. Jadi ya memang masih dinamis sekali ya. Mungkin Raffi Ahmad ingin meminta petunjuk pada saat menunaikan ibadah haji. Setelah itu baru kita tahu apakah Raffi Ahmad akan terjun ke dunia politik, begitu ya Mas Ipang kira-kira ya? Iya, istikharah dulu dia. Oke. Terakhir Mas Ipang, faktor apa saja yang akan mempengaruhi pemilih di Pilgub DKI ini, pemilih Jakarta ini karakteristiknya seperti apa sih? Mengingat Mas Ipang sudah berkali-kali membantu pemenangan cagup-cagup DKI yang sebelumnya. Jadi karakteristiknya adalah pemilih DKI ini kritis, ya. Mereka sangat rasional, tapi juga bisa jadi emosional kalau sekali lagi pendekatannya memang masuk kepada mereka. Nah, jadi yang pasti awareness akan menjadi tolok ukur nomor 1. Kalau misalnya awareness orang sudah kenal, nah
itu bagaimana, nah sekarang masalah awareness-nya seberapa tinggi nih calon-calon yang mau maju ini. Kalau misalnya awareness-nya kurang ya harus digas. Nah terus udah gitu yang kedua adalah orang di Jakarta itu lebih memilih track record juga. Jadi track recordnya apa? Biasanya dari pemimpin, nomor satu itu kalau dari survei-survei, itu nomor satu adalah jujur ya. Jujur itu artinya nggak bohong, apa masalah korupsi juga. Dan yang kedua itu adalah dekat dengan masyarakat, dekat dengan rakyat atau merakyat. Dan nomor tiga adalah track record. Nah track recordnya udah ngapain aja. Jadi ya memang itu yang akan membantu orang untuk bisa meningkatkan elektabilitas kalau bagi saya. Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana keputusan resminya dari Partai Gerindra. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh Mas Ipang bisa menjadi rekomendasi untuk DPP Partai Gerindra mengambil keputusan, mengingat sekali lagi pemilih DKI itu berbeda sekali dengan pemilih di daerah-daerah lain. Pemilih DKI didominasi oleh kelas menengah, terpelajar, kemudian kritis dan rasional. Jadi tidak bisa sembarangan kemudian memasangkan satu tokoh dengan tokoh lainnya hanya untuk mengejar popularitas ya Bang Riza ya, tapi rekam jejak itu juga diperhitungkan oleh para pemilih di DKI. Semoga nanti Bang Riza dapat rekomendasi dari partainya untuk jadi maju kita di ikut kontestasi. apa yang diputuskan. Udah ada calon-calon yang lebih baik dari saya, kita dukung. Oke, tapi masa nggak berharap untuk bisa maju lagi? Sebagai politisi ada harapan nggak? Mbak Nana, dalam Islam itu tidak boleh meminta-minta jabatan. Kalau harapan ada boleh jabatan kan? jangan dipilih ya. Oke, masa Bang Riza nggak berharap? Serahkan semua kepada yang maha kuasa, pada pemimpin. Ya kita samina wa ta'na, patuh dan taat, jujur. Nah. Ya, baik. Terima kasih kedua narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini. Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan pakar strategi komunikasi politik Ipang Wahid. Terima kasih Mas Ipang dan juga Bang Riza sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Nana, Mas Ipang, semuanya pemirsa.